Halo teman-teman Cuan Troopers, kembali lagi bersama dengan saya, Henry dari Sukor Sekuritas. Teman-teman, kita akan coba nge-review apa yang terjadi di minggu lalu. Memang kondisinya cukup challenging ya buat kita semua trader dan investor karena kita ngelihat IHSG ternyata sepanjang minggu lalu mengalami penurunan 2,97%. Lumayan cukup dalam juga, ditutup akhirnya di 6.011 ya. Jadi teman-teman kalau kita berkaca sekarang dengan kondisi yang saat ini, sebenarnya ini masih lebih better lah dibandingkan kemarin hari Kamis ya minggu lalu. Kalau teman-teman perhatiin kan sempat di 5.900 IHSG. Di bawah support yang kita perkirakan di 5980, tapi ternyata ditutupnya hari Kamis itu di 5985. Jadi memang di 5980 ini tetap menjadi support yang cukup kuat buat teman-teman perhatikan untuk IHSG. Jadi sekarang di level ditutup di 6011 ini masih dalam konteks yang aman kalau untuk teman-teman mulai coba akumulasi beli. Nah sekarang teman-teman kita akan coba ngelihat apa sih sentimen yang membuat kita bisa tetap beli atau justru kita hold dulu. Nanti kita akan coba pelajari di dalam weekly dose minggu ini. Kita akan coba review dari foreign dulu teman-teman. Ternyata foreign-nya itu cukup melakukan penjualan yang sangat besar. Net foreign sale kita sepanjang minggu lalu minus 2,3 triliun. Ya, jika kita berkaca dari Kamis sampai ketemu Kamis lagi, itu 2,3 triliun net sale-nya. Dan kalau kita lihat rupiah juga melemah 0,45% sepanjang minggu lalu. Jadi rupiah ditutup di 14.488. Ini menunjukkan dengan adanya foreign net sale di saham, lalu rupiah melemah, ini menunjukkan bahwa memang asingnya tuh sedang mencari aset yang lebih aman, safe haven dulu. Nah sekarang kita akan lihat ada apa sebenarnya di balik daripada kondisi ini. Kenapa asingnya keluar cukup banyak? Nah kalau kita lihat dari beberapa sentimen minggu lalu yang cukup heboh adalah pertama tentang BPJS akan mengurangi kepemilikan saham dan reksadana dan mereka akan lebih banyak nanti mungkin masuk ke obligasi, lalu masuk ke investasi langsung. Nah teman-teman, bagaimana dampaknya ke market? Memang secara kalau kita lihat dari sisi aliran dana ya, inflow ke dalam capital market kita ngelihat ini akan menjadi ada pengurangan dana karena kita lihat kan BPJS ini adalah salah satu investor yang cukup besar likuiditasnya. Jadi teman-teman dengan mungkin adanya pengurangan nanti akan ada alokasi ke obligasi dan juga investasi langsung, tentu angka yang cukup besar market berpikir ini akan ada tekanan jual dulu sehingga orang lumayan ada kepanikan jual beberapa saham yang terutama yang big caps yang di LQ45 juga mengalami penurunan yang cukup dalam sepanjang minggu lalu. Yang kedua, kalau kita lihat sentimen apa yang membuat market minggu lalu turun itu adalah margin call di Archegos Capital di secara internasional ya, itu beritanya cukup heboh kalau teman-teman saksikan di berbagai berita. Ini sebenarnya apakah pengaruhnya besar? Sebenarnya pengaruhnya nggak terlalu besar. Karena teman-teman kalau kita lihat Archegos Capital ini kan adalah hedge fund keluarga-keluarga yang super rich lah, keluarga-keluarga sultan di dunia. Nah teman-teman kalau perhatikan dengan Archegos Capital ini terjadi margin call, sebenarnya apa yang terjadi? Karena memang kalau kita perhatikan itu kan aset yang dipegang oleh Archegos Capital ini sebesar 10 miliar US dollar. Dan dia melakukan leverage itu bisa sampai 1:5, 5 kali lipat daripada modalnya. Nah teman-teman perhatikan kalau sampai modal 5 kali lipat daripada aset yang dipegang oleh Archegos Capital, maka kalau saham mengalami penurunan 20% aja, 20% dikali 5 itu penurunannya 100%. Jadi langsung di margin call. Dan beberapa saham yang dipegang oleh Archegos Capital ada yang turun sampai 23%, ada yang turun sampai 40% lebih. Jadi teman-teman kalau saksikan dari data-data ini ya tentu saja Archegos Capital dananya langsung menguap ya dalam beberapa hari karena memang utang yang dipegang terlalu banyak sampai beberapa hedge fund internasional kayak Nomura, lalu kita lihat Credit Suisse, semuanya mengumumkan ada kemungkinan kerugian yang cukup besar karena margin call ini. Karena waktu dijual harganya lebih jatuh dibandingkan yang bisa di-cover oleh aset yang dipegang oleh Archegos Capital. Tapi sebenarnya dampak ini kan nggak terlalu sistemik banget. Karena orang takutin di awal adalah jangan-jangan dengan banyaknya saham yang dipegang oleh pakai leverage, pakai utang di berbagai hedge fund keluarga ini, jangan-jangan nanti semuanya ikut tekanan jual. Tapi ternyata indeks di berbagai negara nggak terlalu turun terlalu dalam, jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Justru dengan sentimen ini yang membuat latah semua negara mengalami ketakutan, terutama di sektor perbankan.
Tapi justru itulah kesempatan kita buat beli. Kalau orang nggak ngalamin fear kayak begini, nggak ada sentimen begini, kita mungkin nggak dapat dengan harga semurah ini. Jadi nanti teman-teman bisa mulai koleksi, nanti saya akan kasih lihat beberapa rekomendasi untuk perbankan kita di Indonesia. Kita sekarang akan melihat sentimen-sentimen apa yang terjadi di dalam negeri yang cukup mengembirakan teman-teman. Kalau kita perhatikan, di minggu lalu ada rilis dari data Purchasing Manager Index kita, itu di level 53,2. Jadi teman-teman, di Purchasing Manager Index ini, kalau dia nilainya 50, dianggap berarti ada terjadi stagnan, nggak naik, nggak turun ya. Manufaktur kita di situ-situ aja mungkin produksinya. Tapi jika dia di atas 50, itu berarti ada ekspansi, dan ekspansinya besar sekali sampai 53,2. Ini adalah rekor Purchasing Manager Index tertinggi sejak April 2011. Jadi kita bisa lihat ini menjadi salah satu indikator bahwa manufaktur di Indonesia mulai ada ekspansi yang bergeliatnya cukup besar. Dan kita didukung juga kemarin kan data impor mengalami kenaikan ya. Karena impor kita itu kebanyakan itu berasal dari impor bahan baku. Jadi dengan data-data ini semua, ini menunjukkan bahwa memang secara ekonomi kita dalam track yang benar sedang menuju ke recovery. Jadi teman-teman bisa tetap lihat fundamentalnya kita tetap kuat. Dan sedangkan sentimen yang tadi kita bahas di awal tentang BPJS, tentang Archegos Capital, itu kan tidak terlalu berdampak ke kinerja perusahaan-perusahaan emiten kita. Jadi inilah kesempatan buat teman-teman mulai bisa koleksi saham dari sekarang. Dan inflasi kita pun tetap naik, walaupun nggak setinggi yang diperkirakan. Kita naiknya hanya 1,37% di bulan Maret. Jadi ya ini adalah kabar yang nggak terlalu signifikan lah ke market data-data tentang inflasi ini, karena pengaruhnya nggak terlalu besar kenaikannya. Nah, kita akan coba lihat teman-teman dari update IHSG kita di minggu ini. IHSG akan kemana? IHSG itu akan kita lihat di supportnya ya. Sekarang teman-teman bisa lihat supportnya itu ada di 5850 sampai 5960. Ini adalah support terdekat dari IHSG sekarang. Resistennya, kalau teman-teman nanti mau lihat IHSG itu akan uji resisten di 6070 sampai 6197. Itu adalah level resistennya dari IHSG kita ya. Kalau dia bisa break di atas 6197 baru bisa akan lanjut ke resisten berikutnya yang lebih tinggi. Jadi teman-teman bisa mulai simak range daripada minggu ini. Nah sekarang teman-teman, beberapa saham bank yang tadi saya janjikan buat teman-teman, karena bank kita cukup mengalami turunnya cuma yang dalam ya, terutama untuk saham-saham yang big caps. Padahal kalau kita lihat tadi kan kasus Nomura, Credit Suisse itu beda bisnisnya. Kalau kita tadi bicara Archegos Capital itu kan investment banking, sedangkan banking kita ini kan bisnisnya konvensional. Jadi teman-teman kita akan coba lihat saham-saham apa aja yang menarik buat teman-teman mulai lirik. Teman-teman coba perhatikan BBCA udah cukup murah jatuhnya, kita dikasih kesempatan buat beli di harga yang lumayan murah sekarang. Teman-teman mulai bisa koleksi BBCA di supportnya 30.800 sampai 31.000. Ya kalau udah mendekati support teman-teman rasa oke buat beli silakan. Resistennya ada di 33.000 sampai 33.600 ya teman-teman. Kalau mau trading di BCA bisa jual di 33.000 ya, tapi kalau pengen diinvest jangka panjang pun silakan karena memang kinerjanya tetap bagus. BBRI supportnya sekarang itu sudah mendekati support ya. BBRI supportnya di 4120. Resisten terdekatnya ada di 4.400. Ya memang BRI ada potensi sih, mudah sebenarnya kalau dia mau naik ke 4.600, 4.800 kayak beberapa minggu lalu. Tapi ya resisten terdekatnya sekarang yang kita lihat itu adalah menguji dulu di 4.410. Kalau sampai dia tembus di atas 4.410 baru kita akan lihat next resistennya. Nah, BBNI juga sekarang mendekati supportnya ada di 5.550 ya, angka cantik ya, 5550 ya, 5.550. Lalu resistennya ada di 6150. Jadi teman-teman mulai bisa nih lihat sekarang harga yang teman-teman mau beli lebih dekat ke support apa lebih dekat ke resisten. Kalau lebih dekat ke support ya teman-teman mulailah bisa koleksi. Jadi risk rewardnya lebih bagus, rewardnya buat teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut. Ada dua saham lagi di luar perbankan yang bisa teman-teman simak ya. Astra ini lumayan udah dalam juga penurunannya, supportnya kalau teman-teman pengen masuk mendekati 5250 sampai 5300. Itu adalah support daripada Astra International ASII. Resisten dari ASII yang terdekat untuk sekarang itu di 5550 sampai 5700. Ya, jadi teman-teman bisa simak untuk Astra support resistennya. Akra juga sudah mendekati support ya, Akra supportnya di 3170.
resistennya ada di 3.400 kalau teman-teman pengen coba jual dulu. Jadi teman-teman, itulah rekomendasi dari Weekly Dose minggu ini. Semoga teman-teman cuan selalu, sehat selalu buat teman-teman. God bless you all, bye-bye.